Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak semua. Baik, kita lanjutkan materi kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kata tanya atau adawatul istifham. Maka hari ini materi kita tentang kalimat dalam bahasa Arab. Cuman sebelumnya bapak tegaskan sama kita semua bahwa untuk belajar bahasa itu kita harus banyak mempunyai mufradat, harus banyak hafalan kita tentang kosakata. Bisa nanti dihafal dari kamus atau beli kamus sendiri, atau nanti umpamanya bisa juga kalian instalkan di dalam HP kalian aplikasi yang ada kamus bahasa Arabnya. Cara yang kedua untuk belajar bahasa itu sering dipraktekkan. Umpamanya kalian bawa kamus atau sudah ada di dalam HP kalian tentang kamus bahasa Arab, kosakata bahasa Arab. Kalian keluar, ketika kita keluar itu ada nampak umpamanya mobil, apa bahasa Arab mobil, coba carikan, hafalkan terus, itu sampai setiap hari dilakukan. Maka kalau kita perhatikan di Arab Saudi atau di luar negeri itu, orang anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun itu sudah lancar berbahasa Arab. Oh, kok bisa ya? Karena yang didengarnya, yang diucapkannya dan lingkungan sehari-hari mengajarkan sama dia tentang bahasa Arab itu, diucapkannya langsung, dipraktikkannya dan didengarkannya. Maka untuk belajar bahasa itu gitu juga. Kalau kita di Inggris, Amerika dan yang lainnya, anak-anak kecil sudah lancar bahasa Inggrisnya ya. Oh iya, lancar bahasa Inggrisnya karena yang didengarnya dari ibunya, dari ayahnya, dari saudaranya dan yang lainnya itu semua. Maka kunci dalam belajar bahasa Arab itu kita harus banyak hafal mufradatnya. Kayak mana kita mau nanya orang tapi kita tidak tahu apa yang mau bahasa Arab yang mau kita tanyakan, itu kan agak sulit juga. Baik, Bapak lanjutkan. Hari ini kita belajar tentang kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat itu adalah susunan kata dengan kata, maka disebut dengan kalimat. Kalimat itu terbagi 3. Kalau sudah tuntas ini sangat luar biasa. Karena cuma 3 ini terbagi 3. Yang pertama isim, yang kedua fiil, yang ketiga huruf. Sekarang kita akan menjelaskan bagian yang satu ini aja, karena kelas 8 kalian nanti sama kelas 9 nanti akan masuk ke sini. Maka isim itu kira-kira apa? Kita lihat dari katanya ismun. Isim itu nama. Setiap nama orang, nama tumbuhan, nama binatang, nama benda dan nama apapun itu maka disebut dengan isim. Contohnya Ahmad, Muhammad dan yang lainnya, pokoknya nama apapun itu disebut dengan isim. Yang kedua, kalau dia bukan nama tapi menunjukkan dia itu manusia, contohnya kata benda. Contohnya matrosatun itu bukan nama tapi dia kata benda, yaitu sekolah, artinya sekolah. Matrosatun atau kolamun, pena dan yang lainnya, maka itu masih masuk pada bagian isim. Yang selanjutnya isim itu kira-kira apa lagi ya? Kata sifat. Contohnya penyayang, pengasih, pemurah. Maka dalam sifat-sifat Allah itu nanti semuanya isim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan sebagainya. Itu kata sifat. Maka di dalam bahasa Arab isim itu mempunyai beberapa ciri. Ketika kita lihat bahwa dia bukan nama, bukan ada tulisan Abdul, Ahmad dan sebagainya, tidak ada di situ. Kita lihat, kita cek bukan kata benda dan bukan kata sifat, maka apa tandanya dalam bahasa Arab? Di sini ada Bapak buat tandanya. Di sini aja langsung ya. Yang pertama, baris tanwin. Baik tanwin kayak gini, boleh tanwin kayak gini, boleh tanwin kayak gini. Apabila kalian lihat di dalam satu kata dalam bahasa Arab ada tanwin ini atau yang ini, maka itu bentuknya isim. Contohnya masjidun, maka tandanya ini selalu di akhir, jangan lupa selalu di akhir. Ini pasti isim. Kita cek tadi bukan nama orang, bukan kata, nggak tahu kita kata benda atau kata apa, bukan kata sifat dan sebagainya, maka lihat aja tandanya, ada tanwinnya berarti isim.
Cara yang kedua, di awalnya ada alif lam atau al. Dengan contoh yang sama Bapak buat. Dengan contoh yang sama, al-masjidu. Apabila sudah masuk alif lam, maka jangan ditaruh lagi tanwinnya, maka dibuat baris depan kayak gini aja. Maka apa tandanya isim dia ini? Ada tanwinnya, ada alif lamnya, maaf, ada alif lamnya. Yang pertama tadi tanwin, yang kedua ada alif lamnya. Ini tanwinnya kita lihat dalam satu kata itu tidak ada tanwin, tapi ada alif lamnya, maka dia bagian dari isim. Apabila tidak ada juga, maka masuk tanda yang ketiga. Ada nanti kata-kata sebelumnya huruf huruf jar namanya. Huruf-huruf jar itu banyak, ada 9, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, ka, la. Ada 9 huruf jar. Apabila kalian melihat 9 huruf yang ini, maka ada kata setelahnya, maka itu pun masih disebutkan dengan isim. Contohnya Bapak buat di sini. Bapak tarikkan ke sini ya. Minal masjidi. Masjidi. Maka kata yang dimasuki huruf jar yang ini, maka baris terakhirnya wajib dibaris bawahkan. Minal masjidi, tidak boleh masjidu atau masjida. Kenapa? Karena sudah dimasuki huruf jar, min. Minal masjidi, ini masih bagian dari isim. Kalau umpamanya tidak ada tanda yang kayak gitu, maka kita cari tanda yang selanjutnya. Yang keempat, tandanya biasanya ada huruf ta di akhirnya. Ta bendera yang kayak gini. Contohnya matrosatun. Matrosatun atau surotun. Surotun. Ta yang kayak gini, apabila ada kalian perhatikan di dalam satu kata, maka dia masih bagian dari isim. Yang selanjutnya, apabila ini semua tidak ada, maka lihat lagi, di awalnya ada huruf ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ketika sebuah kata atau kalian lihat nanti dalam Al-Quran ada kalimat yang kayak gini, dimulai dengan huruf ya ayyuha atau ya, maka itu masih bagian dari isim. Ada beberapa ciri tadi dari isim itu. Yang pertama nama, Bapak ulang. Yang kedua kata benda. Kalau umpamanya dia bukan kata benda, berarti kata sifat. Kata sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang dan